Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Rizky Hidayatullah dengan NIM 250966138. Kali ini saya akan membahas tentang rangkuman catatan perkuliahan di mata kuliah Ushul Fiqh. Next. Selanjutnya adalah ini topik perkuliahan yang sudah dibahas di mata kuliah Ushul Fiqh yang dipresentasikan oleh teman-teman dan rekan saya. Di sini ada 13 topik perkuliahan. Lanjut, yang pertama adalah pengertian Ushul Fiqh. Ushul Fiqh adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah atau metode untuk memahami dan menetapkan hukum-hukum syariat dari dalil lainnya yang terperinci. Dengan kata lain, Ushul Fiqh dengan cara atau metode yang digunakan ulama untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah pembagian hukum. Hukum dibagi menjadi dua, itu hukum taklifi dan wad'i. Hukum taklifi yaitu wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Yang kedua adalah hukum wad'i, yaitu ada sebab, syarat, mani, sah, batal. Selanjutnya adalah pembagian kalam. Kalam adalah ucapan atau perkataan yang tersusun dari beberapa kata dan memiliki makna yang dapat dipahami. Bentuk-bentuk kalam yaitu ada isim, fi'il yaitu fi'il madi, mudhari, amar, dan nahi. Yang ketiga adalah huruf. Selanjutnya adalah amar dan nahi. Definisi amar, mayoritas ulama mendefinisikan amar sebagai ucapan yang menuntut dilakukan suatu perbuatan dengan posisi lebih tinggi dari yang diperintahkan dan tidak bersifat anjuran. Sedangkan nahi adalah ucapan yang menuntut untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dengan posisi lebih tinggi dari yang memerintah. Selanjutnya adalah dalalah, berarti menunjukkan atau petunjuk suatu lafaz teks terhadap makna tertentu. Dalalah bisa dibagi menjadi dua, yaitu mantuk dan mafhum. Petunjuk makna atau hukum yang ditunjukkan oleh suatu lafaz teks secara eksplisit atau tersurat berdasarkan apa yang diucapkan. Singkatnya, makna tersebut benar-benar tertulis atau tersebut secara langsung dalam redaksi suatu ayat atau hadis. Sedangkan mafhum adalah petunjuk suatu lafaz teks pada makna tersirat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ucapan, melainkan dipahami melalui implikasi logis dari teks tersebut. Selanjutnya adalah kaidah amar dan nahi. Amar, kata kerja yang menunjuk perintah. Perintah itu asalnya wajib. Wajib bisa berubah jika ada dalil tambahan. Sedangkan nahi, kata kerja menunjukkan larangan. Larangan asalnya haram, bisa berubah tergantung dalilnya. Materi selanjutnya adalah am dan tahsis. Lafaz am adalah lafaz yang mencakup dua perkara atau lebih tanpa batas. Yang kedua adalah khos, adalah lafaz yang tidak mencakup dua makna atau lebih tanpa batas. Yang ketiga adalah tahsis. Tahsis adalah menjelaskan bahwa keumuman makna suatu lafaz tidak berlaku pada setiap individu yang terkandung dalam makna lafaz. Pembagian tahsis ada dua, tahsis muttasil dan munfasil. Tahsis muttasil yaitu lafaz yang tak dapat berdiri sendiri atau memberikan faedah dengan sendirinya kecuali bersamaan dengan lafaz am. Tahsis munfasil merujuk pada pembatasan atau pemisah makna umum menjadi makna khusus. Selanjutnya mutlak dan muqayyad.
mutlak. Lafadz itu lafadz yang menunjukkan pada hakikat sesuatu tanpa batas. Contoh budak itu masih. Yang kedua adalah muqayyad, lafadz yang menunjukkan pada hakikat sesuatu batasan tertentu. Contoh budak yang mukmin. Ciri-ciri mutlak: belum ada sifat, belum ada syarat, dan makna lebih luas. Sedangkan muqayyad ada sifat, ada syarat, dan ada pembatas. Kaidahnya hukum dan ada 4 kaidah di sini. Hukum dan sebabnya sama. Yang kedua adalah hukum dan sebab berbeda. Yang ketiga, sebab sama namun hukum berbeda. Yang keempat, hukum sama namun sebab berbeda. Materi selanjutnya adalah mujmal dan mubayyan. Mujmal secara bahasa berarti sesuatu yang samar, belum jelas, masih global. Istilah ini merujuk pada lafaz ungkapan dalam teks agama, khususnya Al-Quran dan hadis, yang maknanya tidak jelas atau tidak dapat dipahami secara langsung karena kurangnya informasi atau konteks yang memadai. Sedangkan mubayyan secara bahasa berarti sesuatu yang dijelaskan dan diterangkan. Istilah ini merujuk pada lafaz ungkapan dalam teks agama yang maknanya telah dijelaskan atau diperjelas oleh dalil lain. Selanjutnya adalah bentuk bayan. Ada 5 bentuk bayan. Yang pertama adalah bayan dengan perkataan, bayan dengan perbuatan, bayan dengan takrir atau persetujuan, bayan dengan tulisan, dan bayan dengan isyarat. Relasi mujmal dan mubayyan. Mujmal membutuhkan mubayyan karena lafaz mujmal belum dapat diamalkan sebelum ada penjelasan. Sedangkan mubayyan berfungsi menjelaskan mujmal agar makna lebih jelas. Selanjutnya adalah zahir dan takwil. Pengertian zahir adalah lafaz yang memiliki 2 kemungkinan maknanya lebih kuat dan lebih mudah dipahami secara langsung. Ciri-ciri zahir punya lebih dari 1 kemungkinan makna. Ada satu makna yang lebih kuat dan makna itu langsung dipahami saat lafaz dibaca. Yang kedua adalah pengertian takwil. Adalah memalingkan suatu lafaz dari makna lain yang lebih lemah karena adanya dalil atau alasan yang mendukung. Takwil menurut ulama usul fiqh itu memalingkan lafaz dari makna yang lebih kuat kepada makna yang lebih lemah karena adanya dalil. Kesimpulannya adalah zahir adalah makna pertama yang langsung dipahami. Takwil adalah mengalihkan makna zahir karena dalil. Takwil yang benar harus ada dalil sesuai bahasa dan tidak bertentangan. Takwil yang salah karena dipaksakan tanpa dalil dan mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya adalah nasyah dan mansuh. Nasyah adalah dalil yang menunjukkan berakhirnya hukum yang ditetapkan sebelumnya. Nasyah yang berarti penghapus, sedangkan mansuh yang dihapus. Mansuh adalah hukum yang diangkat atau dihapus keberlakuannya. Mansuh hukum lama yang dihapus. Nasyih dalil yang menghapus hukum lama. Mansuh terjadi karena adanya perubahan hukum sesuai hikmah dan kemaslahatan yang dikehendaki Allah. Setelah dinasyah, hukum mansuh tidak lagi diamalkan. Materi selanjutnya adalah ta'arud dan tarjih. Ta'arud secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata ta'arrada yang berarti saling berhadapan atau bertentangan. Secara istilah, adanya 2 dalil yang menunjukkan hukum berbeda sehingga tampak bertentangan. Para ulama usul fiqh mendefinisikan
berhadapannya dua dalil yang sama kuat dalam keadaan saling meniadakan atau menghalangi satu sama lain. Selanjutnya adalah ta'arud naqlain atau pertentangan dua dalil riwayat. Adalah salah satu pembahasan dalam ilmu ta'arud dan tarjih, yaitu ketika terdapat dua dalil atau riwayat yang sama-sama berasal dari sumber terpercaya tetapi menunjukkan hukum atau kaidah yang berbeda. Sedangkan tarjih secara bahasa merupakan masdar dari kata rajaha yang berarti menguatkan atau melebihkan sesuatu. Secara istilah, menentukan dalil yang lebih kuat ketika terjadi pertentangan. Para ulama usul fiqh mendefinisikan tarjih yaitu menunjukkan kelebihan salah satu dari dua hal yang serupa dibandingkan yang lainnya. Next, ijma secara bahasa memiliki tiga makna: tekad atau niat yang kuat, kesepakatan atau mengumpulkan atau menyatukan sesuatu. Dalam ilmu usul fiqh, makna yang digunakan adalah kesepakatan. Definisi ijma menurut jumhur ulama, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa mengenai suatu urusan agama. Kehujahan ijma, mayoritas ulama jumhur berpendapat bahwa ijma merupakan hujjah dalil syariat yang wajib diikuti. Ijma menjadi dasar hukum karena merupakan kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa. Jenis-jenis ijma, para ulama usul fiqh membagi ijma ke dalam beberapa jenis berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan orang yang melakukannya, berdasarkan masa terjadinya, dan berdasarkan cara penyampaiannya. Next, selanjutnya adalah hujjah af'al Nabi. Hujjah af'al Nabi adalah pembahasan mengenai apakah perbuatan Rasulullah dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum syariat. Menurut Imam Malik, hukum asal perbuatan Rasulullah adalah menunjukkan kewajiban yang wajib diikuti sampai ada dalil yang menunjukkan hukum selain wajib. Khabar adalah berita yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW melalui sanad dan menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Khabar dibagi menjadi dua, yaitu khabar mutawatir dan khabar ahad. Next, selanjutnya adalah qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum persoalan baru dengan hukum lama yang berketentuan Al-Quran dan hadis karena alasan hukumnya sama. Fungsi qiyas menjelaskan hukum bagi masalah baru, menjaga kesinambungan syariat, menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun atas hikmah. Selanjutnya adalah rukun qiyas, yaitu ada 4. Yaitu yang pertama adalah asal, far, hukum asal, dan illah. Bisa disimpulkan yaitu qiyas berarti membandingkan atau menyembuhkan suatu kasus. Qiyas digunakan ketika tidak ditemukan nas secara langsung. Kehujahan qiyas didasarkan pada Al-Quran, sunnah, ijma, dan pertimbangan akal. Rukun adalah unsur pokok yang harus ada agar qiyas menjadi sah. Selanjutnya adalah al-ahkam atau hukum-hukum. Hukum adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf berupa tuntutan, pilihan, maupun penetapan. Unsur-unsur hukum ada 3, yaitu al-hakim, al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih. Nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang kaidahnya al-aslu fi nahi tahrim. Hukum asal larangan menunjukkan haram.
Selanjutnya adalah ibahah, berarti Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Kaidahnya di sini al aslu fi asya'il ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Artinya semua urusan dunia pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Di sini dalil yang disepakati ulama adalah menurut Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Dalil yang diperselisihkan yaitu ada muhtalaf, ihtisan, maslahah mursalah, urf, istishab, sad, al-zariyah, dan syar'u man qablana. Yang pembahasan terakhir adalah ijtihad. Mufti, ulama yang memenuhi syarat keilmuan untuk memberikan fatwa berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas, dan kaidah usul fiqh. Sedangkan mustafti, orang yang meminta fatwa kepada mufti serta wajib bertanya kepada ahlinya ketika tidak mengetahui hukum syariat. Tingkatan mujtahid yaitu ada 3, yaitu mujtahid mutlak, yaitu berijtihad secara mandiri tanpa terikat mazhab. Yang kedua adalah mujtahid muqayyad, berijtihad berdasarkan metode dan kaidah imam madhab. Yang ketiga adalah mujtahid fil al-madhab, mengembangkan dan mempertahankan pendapat madhab tanpa keluar dari prinsip imamnya. Muqallid, yang keempat adalah muqallid, mengikuti pendapat ulama tanpa mampu melakukan ijtihad sendiri. Hukum ijtihad dapat menjadi wajib, sunnah, atau haram sesuai kondisi dan kemampuan pelakunya. Prinsip utama ijtihad, orang yang belum memenuhi syarat ijtihad wajib bertanya kepada ulama yang kompeten, sebagai firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 43. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.